Buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, pengarang Abu Fatihah Al-Adnani, halaman 128 sampai dengan halaman 136. Negara Yaman, Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab, di Asia Barat Daya. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 25 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Socotra, terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Pembagian wilayah Yaman pada Februari 2004, Yaman dibagi menjadi 20 provinsi, muhafazat, dan satu wilayah khusus ibu kota disebut Amanat Ibu Kota, yaitu Shanaa. Provinsi-provinsi itu dibagi lagi menjadi 333 distrik, mudiriyah, dan distrik-distrik dibagi lagi menjadi 2.210 kecamatan. Selanjutnya, dalam lingkup yang lebih sempit lagi, kecamatan-kecamatan dibagi menjadi 38.284 desa per 2001. Provinsi Ibu Kota Damar-Damar, 1. Provinsi Aden dengan Ibu Kota Aden, 2. Provinsi Hadramaut dengan Ibu Kota Al-Mukalla, 3. Provinsi Amran dengan Ibu Kota Amran. 4. Provinsi Hajjah dengan Ibu Kota Hajjah. 5. Provinsi Abian dengan Ibu Kota Zinjibar, 6. Provinsi Ib dengan Ibu Kota Ib, 7. Provinsi Ed, Dali, dengan Ibu Kota Ed, Dali, 8. Provinsi Al-Baida, dengan Ibu Kota Al-Baida, 9. Provinsi Damar dengan Ibu Kota Damar, 10. Provinsi Lahij dengan Ibu Kota Lahij, 11. Provinsi M'Arib dengan M'Arib, 12. Provinsi Raimah dengan Ibu Kota Kosmah, 13. Provinsi Sada dengan Ibu Kota Sada, 14. Provinsi Shana dengan Ibu Kota Shana, 15. Provinsi Syabwah dengan Ibu Kota Atak, 16. Provinsi Taiz dengan Ibu Kota Taiz, 17. Provinsi Al-Hudaidah dengan Ibu Kota Al-Hudaidah, 18. Provinsi Al-Jauf dengan Ibu Kota Al-Jauf, 19. Provinsi Al-Mahrah dengan Ibu Kota Al-Gaidah, 20. Provinsi Al-Mahwid dengan Ibu Kota Al-Mahwed, 21. Provinsi Amanat Al-Asemah dengan Ibu Kota Shanaa. Selayang pandang Yaman sejak era masuknya Islam. Sebelum memeluk Islam, penduduk Yaman adalah penganut agama Nasrani dan Yahudi. Pada tahun 627 M, Rasulullah mengirimkan surat kepada penguasa mereka, Al-Harits bin Abdu Kilal Al-Himyari. Sebagai balasannya, utusan Raja Himyar kemudian menemui Rasulullah dan membawakan kabar keislaman mereka pada tahun 9H. Karena hal itu, maka Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal untuk mengajarkan Islam kepada mereka dan menjadi hakim di antara mereka. Kemudian Yaman tumbuh kuat menopang agama ini dan menjadikannya sebagai salah satu sendi kehidupan penduduknya. Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, banyak penduduk Yaman yang bergabung menjadi prajurit Muslim. Melalui penduduk Yaman inilah Islam masuk ke selatan Asia, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Tentang Republik Demokratik Rakyat Yaman atau Yaman Selatan, wilayah tersebut telah diduduki oleh penjajah Inggris pada tahun 1253 1837 M. Kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain yang jatuh ke tangan Inggris. Negeri ini berada dalam penjajahan Inggris selama hampir 135 tahun, hingga akhirnya membebaskan diri dari penjajahan Inggris pada tahun 1388 H 1967 M. Kemudian komunis menguasai negeri ini. Presiden pertama mereka adalah Kahtar Syabe'i. Sejumlah revolusi telah terjadi di negeri ini. Pimpinannya, Salim Rabi, dicopot lalu dihukum mati. Setelah itu muncul Abdul Fattah Ismail, yang juga dicopot lalu diasingkan. Lalu, kekuasaan dipegang oleh Ali Nasir Muhammad. Kemudian kembali dipegang Abdul Fattah. Maka, terjadi perang senjata antara dua kekuatan ini pada tahun 1406 1497 H 1985 1986 M. Abdul Fattah terbunuh, sedangkan An-Nasir melarikan diri. Sesudah itu muncul pengganti mereka, Haidar Abu Bakar Athas.
Kemudian Ali Salim Al-Baid yang merupakan pemimpin terakhir Yaman Selatan karena pada masanya dua Yaman ini bersatu. Pada tahun 1410 1990 dua wilayah ini menyatu dan membentuk satu negara kesatuan dengan nama Republik Arab Yaman dengan presidennya Ali Abdullah Saleh dan wakilnya Ali Salim Al-Baid. Sedangkan, Haidar Abu Bakar Atta sebagai Perdana Menteri. Namun, kesatuan ini ternyata rapuh dan lemah, sehingga dengan cepat mengalami keruntuhan. Maka, pada tahun 1414 1994 terjadilah Perang Saudara yang menghancurkan dua wilayah ini. Perang ini berlangsung selama 2 bulan yang berakhir dengan kekalahan orang-orang selatan yang memisahkan diri. Al-Baid al-Athas melarikan diri ke luar negeri. Yaman bersatu kembali berada dalam kepemimpinan tunggal Ali Abdullah Saleh dari 1994-2011. Pada tahun 2010 hingga 2011 dunia Arab mengalami Al-Arabi, musim semi Arab, The Arab Spring, yaitu revolusi rakyat untuk menggulingkan rezim-rezim diktator sekuler. Revolusi rakyat terjadi di Tunisia melengsarkan rezim Zainal Abidin pada 2010, disusul oleh revolusi rakyat di Mesir yang melengsarkan rezim Husni Mubarak pada 2011. Aksi demonstrasi pun semakin meluas dan Ali Abdullah Saleh terkena tembakan roket orang tak dikenal pada 3 Juni 2011. Lah harus menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Amerika Serikat dan Barat bergerak untuk menyelamatkan Ali Abdullah Saleh. Mereka menekan berbagai kelompok politik dan tokoh masyarakat Yaman. Hasilnya, Ali Abdullah Saleh diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh tokoh sekuler lainnya loyalis Amerika, Abdurrabbi Mansur Hadi. Sebagai balasannya, Ali Abdullah Saleh dan keluarganya mendapatkan kekebalan hukum. 12.000 tentara Aden Abyan akan muncul di akhir zaman, dari Ibnu Abbas Ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda, akan keluar dari Aden Abyan 12.000 tentara penolong, agama, Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berada di antara aku dengan mereka. Provinsi Aden atau Adan adalah sebuah provinsi di Yaman bagian selatan, sekaligus sebuah pelabuhan besar di Laut Merah dan pusat perekonomian negara Yaman. Kota Aden terletak di ujung selatan semenanjung Arab di atas 2 buah semenanjung kecil yang sampai saat ini masih berapi, vulkanik, setinggi 300 m, 1000 kaki. Semenanjung bagian timur disebut Aden. Sedang semenanjung di bagian barat disebut Aden Kecil. Posisinya yang dekat dengan gerbang masuk menuju Laut Merah menjadikannya sebagai salah satu kota pusat pelayaran minyak bumi paling sibuk di dunia, melayani sebagian besar kapal pengangkut minyak yang berlayar melalui Laut Merah dan terusan Suez. Pada masa perdagangan kuno, kota Aden berada dalam kekuasaan bangsa Mesir, sejak abad 3 sebelum Masehi sampai saat ia menjadi koloni Romawi di tahun 24 sebelum Masehi. Pada abad 7 Masehi, kota Aden jatuh ke dalam kekuasaan bangsa Ethiopia, Habasyah, dan Persia, disatukan dengan Yaman. Pada tahun 1538 Masehi, kota Aden dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah. Pada tahun 1728 Masehi, kota Aden dimasukkan dalam Kesultanan Lahej. Tahun 1839 Masehi, tentara Inggris merebut Aden dan menjadikannya sebagai wilayah administratif di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1937 Masehi, Aden menjadi sebuah pusat koloni, mencakup daerah-daerah sekitarnya, pulau sebelah Kuria Muria, dan Perim. Pada tahun 1850 Masehi, Aden dideklarasikan sebagai sebuah pelabuhan bebas, kemudian daerah-daerah di pesisir laut dianeksasikan ke dalam pelabuhan pada tahun 1881 dan 1888 Masehi. Selama Perang Dunia Kedua, kota Aden dimasukkan dalam Kesultanan Lahej. Tahun 1839 Masehi, tentara Inggris merebut Aden dan menjadikannya sebagai wilayah administratif di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1937 Aden menjadi sebuah pusat koloni, mencakup daerah-daerah sekitarnya, pulau sebelah Kuria Muria, dan Perim. Pada tahun 1850 Aden dideklarasikan sebagai sebuah pelabuhan bebas, kemudian daerah-daerah di pesisir laut dianeksasikan ke dalam pelabuhan pada tahun 1881 dan 1888
Selama Perang Dunia Kedua, 1939 hingga 1945, koloni Aden menjadi pangkalan udara tentara sekutu yang paling penting. Pada tahun 1956 Masehi, terjadi konflik memperebutkan protektorat Aden antara Yaman, kemudian menjadi Republik Arab Yaman, dan Inggris. Seluruh serikat perdagangan dan kelompok-kelompok nasionalis di koloni berdiri di pihak Yaman, melakukan pemogokan kerja, dan membuat kerusuhan untuk melawan usaha Inggris yang akan menyingkirkan kelas pinggiran dengan kekuatan militer. Kelompok-kelompok ini juga menentang rencana Inggris di tahun 1962 Masehi untuk menggabungkan koloni Aden dengan Federasi Arabia Selatan. Namun usaha mereka gagal dan sebelum bulan Januari 1963 Aden sudah digabungkan ke dalam Federasi Arabia Selatan. Beberapa tahun kemudian, Aden menjadi target utama serangan gerakan perlawanan nasionalis Arab yang bertujuan mengusir penjajah Inggris dari Arabia Selatan. Ketika Federasi Arabia Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 30 November 1967, Aden menjadi ibu kota dari negara yang dikenal dengan nama Republik Demokrasi Rakyat Yaman tersebut, sejak tahun 1970 sampai tahun 1990. Pada tanggal 22 Mei 1990, Republik Demokrasi Rakyat Yaman digabungkan dengan Republik Arab Yaman, dan terbentuklah negara baru bernama Republik Yaman. Pada tahun 1994 Aden terkepung semasa terjadi Perang Saudara di Yaman. Provinsi Abian memiliki luas 21,489 km2 dan menurut sensus tahun 2004 berpenduduk 433,819 jiwa. Ibu kota Provinsi Abian adalah kota Zinjibar. Provinsi Abian terkenal dengan hasil pertaniannya, khususnya budidaya kurma dan hewan ternak. Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Abian terbagi menjadi 11 distrik. 1. Distrik Ahwar, 2. Distrik Al-Mahfad, 3. Distrik Al-Weida, 4. Distrik Jaishan, 5. Distrik Hanfir, 6. Distrik Laudar, 7. Distrik Mudiah, 8. Distrik Rasat, 9. Distrik Sarar, 10. Distrik Sibah, 11. Distrik Zinjibar, Imarah Islam Abian, Koran Yaman, Al-Bawaba, melaporkan bahwa pada 31 Maret 2011 Masehi, Mujahidin Al-Qaeda Inter-Arabian Peninsula, AKAP, telah mendeklarasikan Provinsi Abian sebagai Imarah Islam Abian, Abian Islamic Emirate, setelah menguasai seluruh wilayah provinsi tersebut dari tangan rezim sekuler Yaman pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Mujahidin Ansyar Asy Syariah mundur dari Provinsi Abian. Penarikan mundur Mujahidin Ansyar Asy Syariah dari distrik Wakar dan Zinjibar yang sudah mereka kuasai selama setahun terakhir mengejutkan semua pihak. Bagi aliansi pasukan Salibis As, Yaman, dan Arab Saudi, hal itu pertanda kemenangan mereka atas Mujahidin. Mujahidin dianggap lari ketakutan dari medan pertempuran. Banyak pengamat justru berpandangan sebaliknya. Salah seorang koresponden Forum Ansyar Al-Mujahidin, Abdurrahman Syabwani, memberikan analisa menarik. Menurutnya, penarikan mundur yang sangat mendadak dari Zinjibar itu tidak pernah diprediksikan oleh seorang pun sebelumnya. Itulah, menurutnya, strategi hantu. Mujahidin Ansyar Asy Syariah di Zinjibar memiliki persenjataan dan amunisi dalam jumlah besar. Belum lagi jumlah personelnya, sekitar 10.000 mujahid. Bagaimana mereka mampu menarik mundur semua persenjataan, kendaraan militer, dan personel dalam jumlah besar tersebut di tengah kegelapan malam? Bahkan tanpa diketahui oleh musuh kecuali pada keesokan harinya setelah mendapat informasi dari seorang intel. Pada Selasa pagi, 12 Juni 2012, semua orang baru mengetahui bahwa tidak ada seorang mujahid pun dalam kota Zinjibar. Seakan-akan mujahidin terbang ke langit atau perut bumi menelan mereka atau boleh jadi mereka adalah fata morgana. Kondisi geografi wilayah Zinjibar berupa padang pasir, lahan pertanian, perbukitan dan pemukiman penduduk. Luas wilayahnya sekitar 50 km. Bagaimana dalam kondisi seperti itu, sebuah pasukan besar dengan persenjataan dan amunisi yang banyak mampu menghilang dalam satu malam tanpa terdeteksi oleh musuh? Satu jawaban yang tepat atas pertanyaan itu bahwa Mujahidin Ansyar Asy Syariah adalah hantu-hantu perang. Mereka memegang kendali kekuatan.
Mereka memunculkan diri kapan saja dan di mana saja mereka kehendaki. Istilah "bantu perang" pernah digunakan oleh tentara salibis NATO untuk menjuluki mujahidin Taliban. Tentara salibis AS dan sekutunya juga menggunakan istilah itu untuk menyebut mujahidin Daulah Islam Irak dan mujahidin Asysyabab Somalia. Penjajah Zionis Yahudi juga menyebutkannya sebagai julukan untuk mujahidin Brigade Al-Qassam. Hantu sulit dideteksi dan diprediksi. Orang tidak mengetahui kapan hantu akan muncul, di mana ia muncul, apa yang ia inginkan dan siapa yang ia inginkan. Orang hanya bisa menunggu-nunggu. Dan barangkali kemunculan dan aksi hantu Yaman sebentar lagi akan tiba. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, akan keluar dari Aden Abyan 12.000 tentara penolong, agama, Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berada di antara aku dengan mereka, tentara Islam Aden Abyan. Jaisi Islam Aden Abyan atau Tentara Islam Aden Abyan adalah kelompok mujahidin Yaman yang berpusat di Provinsi Aden dan Abyan. Kelompok ini didirikan oleh seorang ulama mujahid, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin. Nama kelompok ini dipetik dari hadits Ibnu Abbas tentang 12.000 tentara Aden Abyan. Pendiri kelompok ini berharap mereka merupakan kelompok yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadits tersebut. Hr. Abu Yasatu Al-Maushili, At-Tabarani, Ibnu Asakir, Ibnu Abi Halim, dan Ahmad. Seluruh perawinya adalah perawi Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Munzir bin Nu'man Al-Aftas yang dinyatakan sikah oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Abi Halim. Dengan demikian sanad hadits ini syahih. Silsilah Ayahdits Syahihano 2782. Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin adalah ulama Yaman yang ikut berjihad di Afghanistan pada masa perang melawan penjajah komunis Uni Soviet. Saat Uni Soviet berhasil diusir dari Afghanistan dan terjadi konflik internal di antara faksi-faksi mujahidin Afghanistan. Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin pulang kembali ke Yaman. Sekitar tahun 1995, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin mendatangi para ulama dan tokoh gerakan kebangkitan Islam di Arab Saudi. Beliau mengobarkan semangat mereka untuk mendukungnya dalam proyek jihad di Yaman. Namun tak seorang pun merespon seruannya. Beliau bahkan menemui para dosen senior akidah dan ketua jurusan akidah di berbagai perguruan tinggi Arab Saudi. Namun mereka semua tidak mendukung program jihad yang beliau usung, bahkan mereka menyatakan cara terbaik dakwah di Yaman adalah opsi demokrasi parlementer. Pada akhir 1997, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar mulai membentuk kelompok mujahidin dengan nama Jaisi Aden Abyan. Berhasil menghimpun sekitar 200 tokoh dan pemuda untuk bergabung dengan kelompok jihadnya. Mereka pindah ke pegunungan yang terjal dan membangun kamp pelatihan militer guna memobilisasi jihad melawan rezim sekuler Yaman. Para ulama penguasa dan tokoh pergerakan di Yaman justru berusaha keras membujuk Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin dan kelompoknya agar mengurungkan jihad tersebut. Mereka menjanjikan berbagai jabatan dan kekayaan dari rezim sekuler Yaman. Mereka menggembosi semangat kelompoknya. Namun, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar menolak bujuk rayuan mereka. Pada musim panas tahun 1998, rezim sekuler Yaman menangkapi sejumlah aktivis muda jihad dari Yaman dan sejumlah aktivis jihad Arab yang mengungsi ke Yaman. Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin membalasnya dengan menculik sejumlah wisatawan asing untuk memaksa rezim sekuler Yaman membebaskan para aktivis jihad. Rezim Yaman mengerahkan tentara besar-besaran untuk memberangus kelompok Syekh Abu Hasan Al-Mihdar. Saat pasukan rezim sekuler Yaman menyerang pertahanan mujahidin, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar hanya disertai oleh belasan orang mujahid. Beberapa mujahidin dan sandera tertembak mati dalam serangan ganas pasukan rezim. Syekh Abu Hasan Al-Mihdar sendiri tertangkap. Pemerintah Inggris dan sejumlah negara salibis barat memberikan tekanan keras kepada rezim sekuler Yaman agar menghukum mati Syekh Abu Hasan Al-Mihdar. Rezim Yaman akhirnya mengeksekusi mati sang ulama dan mujahid, Syekh Abu Hasan Al-Mihdar Zainal Abidin pada musim panas tahun 2008. Semoga Allah memerahmatinya dan menempatkannya dalam surga Firdaus yang tertinggi.